Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kembali kawan sekalian, saya ingin sampaikan satu hadis terkait fokusnya bahasan kita adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, oleh Al-Imam Al-Kharaiti di dalam Makarimul Akhlaq, oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Kitab Syu'abil Iman, dan oleh Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, ditashih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, madza yunajji al-'abda minan nar?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, apa sih yang bisa membawa seorang hamba menjadi selamat dari ancaman siksa api neraka?" Ya. Jadi pertanyaan ini penting. Kita tahu bahwa visi yang seharusnya terngiang-ngiang dari setiap muslim dalam hidup ini adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa orang yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka berarti dialah orang yang sukses. Inginkah kita menjadi orang yang sukses? Itu visi kita. Setiap kita harus sukses. Apa itu sukses? Sukses adalah selamat dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu sebetulnya yang harus terngiang-ngiang dalam setiap gerak dan langkah hidup kita. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya tentang ini. Rasul, apa yang menyebabkan kita selamat dari ancaman Allah, yaitu berupa siksa neraka? Rasul kemudian menjawab, qala al-imanu billah. Agar kamu selamat dari neraka itu adalah kuncinya beriman kepada Allah. Nah, ini judul besar. Apa maksudnya? Tetapi tidak dijelaskan sekarang. Lalu beliau bertanya lagi, qultu ya Nabi Allah, inna ma'al imani amal? Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah ma'a berarti berdampingan, berbarengan, dua-duanya harus sama, ma'a bersamaan. Apakah bersama iman itu ada amal? Berarti iman sebanding, iman adalah sejalan, bersamaan, berdampingan dengan amal. Jadi kalau iman itu adalah keyakinan, tasdiqun bil jinan, maka yang ditanyakan oleh beliau adalah amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh kita. Apakah iman itu adalah juga mengharuskan kita mendampingkan dengan iman itu amalan? Begitu kata Abu Dzar. Kemudian Rasul menjawab, yurdahu mimma razaqahullah. Ini Rasul menjawabnya pada Abu Dzar. Bisa jadi Rasul ketika menjawabnya orang lain, jawabannya beda. Betul? Nah, kemudian Abu Dzar ini dijawab, kata Rasul, yurdahu mimma razaqahullah. Apa maksudnya? Yurdahu itu adalah, kata para ulama, maknanya adalah al-atiyah al-qalilah. Kamu berikan sedikit saja dari apa yang Allah berikan kepadamu berupa rizki. Kalau bahasa kita apa namanya? Apa yang Allah berikan pada kita, kita sumbangkan, kita infakkan. Bahasa Rasul di situ adalah yurdah, yang maknanya adalah, kata Rasulullah SAW, kata para ulama, maknanya sedikit. Ya, karena kalau 100% kan hanya 2,5%. Betul? Bukankah 2,5% itu adalah sedikit? Nah, gitu. Kalau ingin besar dari itu namanya adalah bagian daripada tatawu', bagian daripada iman dia yang semakin besar, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyumbangkan seluruh hartanya. Tapi kalau tidak, standarnya minimal zakat itu adalah 2,5%. 2,5% itu adalah sedikit.
Itu yang disebut dengan yurdah. Kamu berikan, kamu keluarkan apa yang Allah sudah rizkikan padamu, walaupun adalah sekedar sedikit. Qultu, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran? Rasul, bagaimana kalau orang itu fakir? Fakir maksudnya kita biasanya artikan dengan miskin. Apabila disebut fakir, fahuwa miskin. Apabila disebut dengan miskin, fahuwa fakir. Apabila disebut fakirun dan miskin, maka fakir lebih miskin dari miskin. Nah, kata beliau, Rasul, bagaimana kalau orang itu fakir, miskin? La yajidu ma yurdahu bihi. Dia tidak punya apa yang dia keluar kalau dia miskin. Nah, kata Rasul, ada jalan. Jalannya adalah apa? Kata Rasul, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Berarti apa jawabannya? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Di sini Rasulullah SAW memberikan jawaban. Amar ma'ruf nahi munkar harus bisa dilakukan hatta oleh orang yang tidak berkepunyaan. Jadi tidak ada alasan. Kalau orang itu adalah mampu, apalagi kalau orang yang tidak mampu, minimal dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dia ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin selamat dari api neraka. Kata Abu Bakar, "Qultu ya Rasulullah," kata Abu Dzar, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar." Rasul, bagaimana ya kalau orang itu lemah juga, enggak bisa amar ma'ruf nahi munkar juga enggak bisa juga. Mungkin karena tidak tahu yang ma'ruf dengan dalilnya, tidak tahu yang mungkar dengan dalilnya, atau mungkin karena takutnya dan seterusnya. Bagaimana solusinya? Kata Rasulullah, qala yasna'u li ahraq. Kamu yasna itu adalah yaf'al, maksudnya kamu berbuat li ahraq, pakai kha, raq pakai qaf, li ahraq maksudnya kamu coba berbuat sesuatu menolong orang yang tidak punya keterampilan. Ini berarti kalau bahasa kita nih sekarang namanya vokasi, betul tidak? Ya, orang tidak punya keterampilan. Tidak punya, mau jadi apa? Kamu bisa apa? Nyopir? Nggak bisa. Kamu bisa apa? Bengkel bisa nggak? Nggak bisa. Kamu ngojek bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. La son'ata lahu, kata orang. Orang ini nggak bisa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kata Rasulullah SAW, kamu berbuat sesuatu untuk orang yang tidak bisa apa-apa itu juga adalah membuat orang masuk ke dalam surga Allah SWT. Berikutnya adalah qultu ara'aita in kana akhraqa la yastati'u an yasna'a syai'an. Jika dia tidak bisa juga ya Rasul? Kata Rasul, qala yu'inu maghluban. Kalau gitu kamu tolong orang yang maghlub. Maghlub itu orang yang kalah, maksudnya adalah orang yang susah, orang yang butuh pertolongan. Qultu ara'aita in kana dha'ifan. Rasul, gimana mau nolong orang yang juga lemah, dhaif? La yastati'u an yu'inu mazluman. Orang itu tidak bisa menolong orang yang teraniaya karena lemahnya. La haula wala quwwata illa billah. Suruh nolong orang yang terzalim pun tidak bisa. Jadi pengen masuk surga tapi ini belum bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Coba gimana kira-kira ikhwan sekalian? Kata Rasul, faqala ma turidu an tatruka fi sahibik min khairin tumsikul adza 'anin nas. Perkara yang kamu tidak suka ada sesuatu kebaikan yang ada pada saudaramu, hendaknya kamu jaga, kamu kendalikan, jangan sampai kamu menyakiti, melukai orang. Nih kawan sekalian, minimal ini modal kita. Jangan nyakiti orang, jangan melukai orang, jangan nyusahin orang. Itu modal kalau orang ingin masuk surga, dan itu minimal paling sedikit. Subhanallah. Di satu sisi hebatnya Islam, betul? Ada jalan, ada solusi. Tidak ada orang mengatakan saya tidak bisa, dah cukup begitu, tidak bisa. Ada cara. Itu yang disebut dengan kreatif, itu yang disebut dengan cari untuk bisa mengatasi masalah. Jadi kalau disebut dengan manajemen solusi, ini ada sebetulnya. Kalau disebut dengan dunia vokasi, ada di sini. Keterampilan ada. Tidak boleh ada orang muslim
yang kemudian dia ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, akhirnya dia menjadi objek orang lain beramal soleh untuk dia mendapatkan bantuan. Jadi dia menjadi maf'ul, orang lain menjadi fa'ilnya. Kita hendaknya tidak seperti itu. Dan ikhwan sekalian, yang tadi saya sampaikan terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mudah-mudahan kita ingat bahwa itu adalah sebetulnya modal jika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka kita harus ada upaya untuk berserta dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu terserah kita mau daftar atau tidak. Nah, apalagi kalau memang kita punya urutan ini. Mana kita nih? Apakah ini sudah bisa? Ya sudah bisa, berarti naik ke atas. Apa itu? Tolong orang yang teraniaya. Masih bisa juga? Ya kalau gitu, tolong orang yang tidak punya pekerjaan, nganggur, tidak punya keterampilan. Caranya bagaimana? Namanya orang sekarang namanya pemberdayaan. Itu adalah implementasinya. Kalau berikutnya itu adalah bisa, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu bisa, maka kita lakukan sesuatu yang disebut dengan mengeluarkan apa yang Allah berikan pada kita, dan itu berarti kita memperoleh income. Betul. Kita punya income, apakah pasif ataukah aktif, kita punya apa yang kita terima dari Allah, kita harus keluarkan sedikit. Itu namanya level 2. Dan paling tinggi adalah iman kepada Allah SWT. Berarti harus dicari nih, iman pada Allah paling tinggi, apa maksudnya itu? Nah, tetapi itulah mungkin di bahasan yang lain. Mudah-mudahan kita pandai untuk menyerap pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat taufik untuk mudah di dalam mengikuti apa yang menjadi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.